saat kita membangun sebuah channel dan dari awal sudah kita niatkan bahwa channel tersebut akan kita monetisasi, maka kita harus betul-betul memperhatikan jenis konten yang akan kita buat. Kenapa demikian? Karena tidak semua jenis konten itu dapat dimonetisasi atau dapat lolos monetisasi. Maka pada video kali ini saya akan membuat ulasan terkait jenis-jenis konten yang tidak dapat dimonetisasi. Tentunya kita mengambil beberapa referensi dari beberapa sumber, begitu juga sumber resmi dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Don GTO. Channel tempat belajar YouTube dan yakin channel ini akan besar. Baik teman-teman, jadi channel ataupun konten yang tidak lolos monetisasi yang pertama adalah channel yang dibuat dengan menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI, atau kita bisa lihat banyak sekali sekarang yang namanya mungkin sudah kita kenal adalah ChatGPT sebagai contoh. Nah, hanya dengan kita hanya dengan membuat sebuah narasi dalam bentuk tulisan, maka kita sudah bisa mendapatkan sebuah video yang nyaris sempurna. Apakah itu audionya, apakah itu videonya, ya. Namun harus dipastikan atau dapat dipastikan bahwa channel yang dibuat menggunakan teknologi artificial intelligence AI, baik secara full menggunakan videonya maupun audionya, itu sudah dapat dipastikan tidak dapat lolos monetisasi. Nah, kenapa? Itu masuk dalam salah satu konten yang disebut sebagai konten berulang. Karena mungkin sudah banyak banget orang yang menggunakan narasi-narasi atau mungkin video-video serupa yang dihasilkan oleh artificial intelligence. Nah, apakah video yang dibuat menggunakan AI atau artificial intelligence berpotensi lolos monetisasi? Masih bisa. Nah, dengan catatan video tersebut tidak full 100% buatan AI atau buatan artificial intelligence. Nah, bisa dikombinasikan. Videonya menggunakan artificial intelligence, namun audionya itu suara asli, kita dubbing dengan suara kita sendiri. Nah, itu berpotensi masih bisa lolos monetisasi. Atau sebaliknya, suaranya adalah menggunakan suara AI, yaitu yang mungkin kita kenal sebagai text to speech, ya. Nah, kemudian videonya asli buatan kita, itu masih berpotensi lolos monetisasi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, yang kedua, teman-teman, jenis konten yang tidak lolos monetisasi atau tidak bisa dimonetisasi adalah konten re-upload. Nah, konten re-upload itu apa ya? Konten re-upload itu kita mengambil video dari channelnya orang lain, apakah kita download, apakah kita rekam videonya, itu kemudian kita upload di video kita, di channel kita. Itu termasuk konten re-upload atau konten yang digunakan ulang. Atau kita ngambil video, potongan-potongan dari video orang lain, kemudian kita kompilasi menjadi sebuah satu kesatuan video dan kita upload dalam channel kita, itu juga masuk kategori konten re-upload, konten yang tidak dapat dimonetisasi. Nah, nanti akan kena klaim sebagai konten yang digunakan ulang. Nah, apakah konten re-upload itu masih berpotensi lolos monetisasi? Jawabannya masih bisa, yaitu kita dengan cara konten tersebut kita gunakan sebagai konten reaction. Jadi kita konten itu, dari videonya orang lain itu kita gunakan di video kita, namun kita komentari, kita kasih narasi. Jadi nanti porsi video itu mungkin 50% videonya orang lain yang kita komentari, 50% komentar kita, narasi kita berbentuk video kita yang separuh begitu, dan omongan-omongan kita dan suara kita. Itu masih berpotensi untuk lolos monetisasi. Jenis konten yang ketiga yang tidak dapat dimonetisasi adalah rekam layar game, rekam layar game. Kalau kita main game, kemudian kita rekam layarnya dan
langsung kita upload itu sudah dapat dipastikan itu tidak bisa dimonetisasi. Jadi eh, kalau kita mau aman, ya caranya adalah kita main game, terus kita ada namanya face cam. Jadi muka kita ada di dalam video tersebut, kemudian kita memberikan komentar pada video tersebut. Itu masih bisa lolos monetisasi. Kalau tidak, maka video yang hanya menunjukkan pengguna yang memainkan video game atau penggunaan software dalam waktu lama tidak akan disetujui untuk monetisasi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Atau kalau mau lulus ya selain kita kasih video kita, ya, selain kita kasih muka kita, terus kita berkomentar pada video tersebut, kita juga kasih overlay. Ya, kita kasih overlay itu biasanya masih aman untuk monetisasi. Nah, jenis konten yang keempat yang tidak dapat lolos monetisasi atau tidak dapat monetisasi adalah kumpulan musik atau kumpulan lagu-lagu milik orang lain. Itu sudah pasti tidak bisa dimonetisasi. Jangankan kumpulan video-video, jangankan kumpulan lagu-lagu atau musik orang lain, kita mengambil audionya orang lain yang kena copyright hanya 1 detik aja atau 2 detik aja, itu sudah kena klaim hak cipta dari orang lain. Itu maka kita tidak bisa memonetisasinya ya. Kecuali kita berniat ya, kita berniat mengumpulkan video hanya untuk membantu orang lain untuk mendengarkan lagu favoritnya, lagu kesukaannya di dalam channel kita, ya nggak masalah. Itu dengan catatan tidak dapat kita monetisasi, tapi tujuan kita hanya membantu orang lain untuk mendapatkan kumpulan video atau kumpulan musik pada channel kita. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian jenis konten yang kelima yang tidak dapat dimonetisasi adalah video looping ya, video looping. Video looping itu video panjang, bukan video panjang. Video panjang, video pendek maksud saya yang diulang-ulang, disambung-sambung agar durasinya lama. Nah, itu juga tidak bisa dimonetisasi. Contohnya adalah mungkin kita ngerekam hujan. Terus tujuannya adalah untuk relaksasi atau kita ngerekam suara angin. Nah, nanti video itu kita sambung-sambung menjadi panjang. Nah, tujuannya adalah untuk relaksasi, itu juga tidak bisa dimonetisasi. Jadi, kalau kita memutar klip pendek dalam waktu lama, seperti suara hujan, suara angin, itu jelas-jelas tidak dapat dimonetisasi. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman ya. Nah, kemudian, yang keenam, jenis konten yang tidak dapat dimonetisasi adalah konten reaction dengan minim komentar. Maksudnya videonya besar, terus wajah kita nongol, tapi kita nggak berkomentar, diam doang, cuma nunjuk-nunjuk, senyum-senyum. Nah, itu juga tidak bisa dimonetisasi. Jadi kalau kita mau mereaksi sebuah video, ya kita harus kasih narasi, video kita jelas, wajah kita jelas, mungkin porsi videonya separuh-separuh gitu ya. 50% video yang kita komentari, 50% video kita, itu masih berpotensi lolos monetisasi. Dan yang terakhir teman-teman, konten yang tidak bisa dimonetisasi adalah jenis konten foto slideshow ya. Kan banyak itu kan sekarang kalau kita mengumpulkan sebuah foto terus kita bikin slideshow, apakah di PowerPoint ataukah di software editing, itu kan bisa memunculkan slideshow yang bergantian ya. Itu pasti sudah dapat dipastikan ketika ada slideshow seperti itu, video slideshow berupa gambar-gambar kita slideshow, itu tidak bisa dimonetisasi atau gagal monetisasi. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok video-video itu tidak bisa dimonetisasi? Ada video-video atau ada konten-konten yang tidak bisa dimonetisasi? Sebetulnya YouTube bebas-bebas saja, mau upload video apapun boleh-boleh saja, bebas-bebas saja. Cuman nanti yang tidak membolehkan untuk dimonetisasi itu adalah karena monetisasi kan dibayar tuh, yang membayarkan yang si pemasang iklan. Nah, si pemasang iklannya itu tidak merasa cocok dengan video-video yang disebutkan di atas. Karena apa? Karena iklan itu hanya akan muncul pada video-video yang sering ditonton orang, video-video yang digemarin orang. Artinya semakin banyak video yang ditonton orang, semakin banyak video yang digemarin orang, semakin iklan banyak ditonton juga. Nah, itu alasannya. Itu teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang membangun sebuah channel. Harap diperhatikan jenis-jenis konten yang tidak dapat dimonetisasi agar tidak sia-sia dan mendapatkan capek doang. Terima kasih sudah nonton video ini. Silakan dibantu untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Semoga teman-teman semua dimudahkan usahanya dalam membangun sebuah channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.